Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan masih untuk beramal soleh, untuk bekal kita nanti di akhirat. Masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya. Kemudian kita diberikan nikmat berupa hidayah, kemudian sehat, waktu luang. Kemudian kita ditempatkan di tempat yang baik, di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, program studi pendidikan dokter. Alhamdulillah. Slide saya sudah terlihat adik-adik? Saya tanya dulu. Sudah dokter. Izin menjawab sudah dokter. Terima kasih Askia. Nah, pada hari ini kita akan kuliah mengenai metabolisme anaerob dari karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat itu adalah sumber energi utama bagi kita sebagai manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki, ya, memberikan kita makan, memberikan kita minum. Ya, Allah yang menciptakan kita. Nanti juga Allah akan mematikan kita, pasti mati. Kemudian pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rezeki dari Allah ini kita diberikan oksigen sebagai ini ya bahan untuk respirasi kita, untuk bernafas kita. Kemudian Allah memberikan rezeki makanan ya berupa karbohidrat, lemak, protein ya yang itu nanti akan diurai oleh tubuh kita, kemudian akan digunakan sebagai energi. Nah, zat gizi utama yang ada di dalam makanan kita adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi utama yang dipergunakan oleh makhluk hidup ya. Nah, jadi di dalam sel nanti karbohidrat ini akan mengalami yang namanya metabolisme atau glikolisis. Ya, jadi karbohidrat itu adalah suatu senyawa dengan 6 atom karbon. Nanti di dalam sel kita dia akan diuptake ya melalui transporter. Nah, kemudian akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, kemudian dia akan karbohidrat ini akan dipecah, akan diputus rantai karbonnya. Pertama, dia akan mengalami metabolisme anaerob atau glikolisis anaerob, di mana karbohidrat ini nanti akan dipecah menjadi molekul yang namanya pirufat. Ya, dari 6 atom karbon karbohidrat menjadi senyawa 3 atom karbon, yaitu pirufat. Nah, kemudian pirufat ini kemudian nanti akan diubah lagi menjadi asetil-CoA, ya. Nah, asetil-CoA ini nanti akan masuk ke dalam mitokondria dan kemudian akan dilakukan glikolisis yang aerob, mempergunakan oksigen sebagai donor dari sebagai aseptor, sebagai penerima elektron terakhir yang nanti akan menghasilkan begitu banyak energi dalam tubuh kita. Ya. Nah, tetapi yang unik di sini adalah sel darah merah. Sel darah merah itu adalah salah satu sel dari sistem darah kita yang dia merupakan bagian terbesar dari darah, sekitar 55%, 45%, 55% darah itu adalah sel darah merah. Ya. Nah, sel darah merah ini agak sedikit unik. Dia berbeda dengan sel-sel tubuh kita yang lain. Sel darah merah ini ternyata tidak memiliki inti, ya, kemudian tidak memiliki mitokondria. Nah, karena sel darah merah ini tidak memiliki mitokondria, maka dia menghasilkan tenaganya melalui glikolisis anaerob. Ya, dia tidak mempergunakan oksigen dalam glikolisis-nya. Ya. Nah, jadi glukosa ini kita dapatkan dari makanan berupa ini ya tepung, starch, seperti yang terdapat pada nasi, ya, kemudian terdapat pada roti, jagung, ya. Nah, kemudian juga bisa berupa serat, ya. Jadi serat itu juga termasuk golongan karbohidrat, ya, tetapi dia tidak bisa dicerna. Tolong dimatikan Jedo suaranya, biarkan saya saja yang ini, yang on record ya. Nah, kemudian glukosa ini juga bisa kita dapatkan dalam bentuk glukosa yang sederhana seperti dari gula ya. Nah, gula itu banyak terkandung dalam makanan-makanan siap saji seperti minuman ya, minuman yang berrasa manis, ya, minuman kaleng, ya, teh, kopi yang ditambahkan gula pasir.
Nah, ini juga merupakan sumber glukosa dari diet kita. Dan ini harus kita kontrol ya, karena kita sebagai manusia punya kebutuhan harian energi atau yang disebut dengan kebutuhan kalori ya. Jadi kalori kita itu ya kita sesuai dengan umur, berat badan kita, kemudian sesuai dengan aktivitas kita, kita mempunyai kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Jenis kelamin juga ya, kondisi khusus sakit, hamil, nah itu juga mempengaruhi kebutuhan kalori kita, harian kita ya. Nah, sebagian besar makanan kita ini umumnya sekitar 40% itu mengandung glukosa ya. Nah, kemudian glukosa ini nanti akan dipecah ya oleh sistem pencernaan kita menjadi gula dalam bentuk sederhana ya, menjadi gula yang ini ya glukosa yaitu monosakarida ya atau fruktosa ya, karbohidrat itu akan dicerna menjadi gula yang sederhana monosakarida ataupun sampai bentuk disakarida dan trisakarida ya. Nah, kemudian dia akan diserap oleh tubuh kita ya melalui usus halus. Tolong yang lain dimatikan mic-nya biar bisa ini tidak ada storing ya. Nah, kemudian di dalam sel usus halus kita glukosa ini nanti akan ditransport ya ke saluran uh, vena ya, ke vena, kemudian akan dibawa ke hepar ya, kemudian setelah dari hepar dia akan dikirim ke seluruh bagian tubuh kita yang membutuhkan glukosa, pasti membutuhkan glukosa, terutama otak ya. Otak adalah organ yang sangat peka terhadap perubahan kadar glukosa darah. Jadi kalau ada penurunan kadar glukosa darah, otak duluan yang merasa tidak enak ya, pusing ya, kemudian bisa pingsan. Nah, kadar glukosa darah ini dijaga ya kadarnya agar tidak kurang dari 80 mg per desiliter. Nah, kemudian setelah glukosa itu sampai ke sel, ya, glukosa akan dimasukkan ke dalam sel, ya, tergantung dengan jenis selnya. Kalau sel-sel otak, ya, itu dia melalui glukosa transporter satu atau dua, gitu ya. Nah, ini tidak membutuhkan insulin kerjanya, jadi langsung masuk saja secara difusi. Nah, kemudian di pankreas juga. Nah, berbeda dengan sel otot rangka. Ya. Nah, sel otot rangka ini dia membutuhkan hormon insulin untuk mengaktifasi glukosa transporter 4 ya. Jadi glukosa transporter 4 itu kalau dia tidak aktif dia berada di sitoplasma. Tetapi dengan bantuan hormon insulin yang diikat oleh reseptornya di permukaan sel otot rangka, maka akan terjadi translokasi. Glukosa transporter 4 itu dia akan berpindah ke membran sehingga dia bisa menjalankannya sebagai transporter glukosa ya. Nah, di dalam sel glukosa nanti akan ditambahkan molekul fosfat ya. Nah, sehingga dia akan mengalami perubahan muatan sehingga dia tidak bisa keluar masuk sel lagi. Nah, di dalam sel glukosa ini dia akan mengalami proses glikolisis ya. Atau glukosa ini juga bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan yang lainnya ya, seperti bahan baku pembuatan asam nukleat. Asam nukleat kan ada gula pentosanya, itu dari glukosa ini ya. Kemudian digunakan untuk membentuk struktur juga ya, jadi permukaan sel itu dia dalam bentuk glikoprotein ya, itu membutuhkan glukosa juga untuk membentuknya ya. Ada bagian penanda-penanda sel yang merupakan struktur glikoprotein ya. Nah, kemudian glikolisis ini atau pemecahan glukosa merupakan jalur metabolisme utama. Terjadi dua kali glikolisis ini yang terjadi di sitosol atau di sitoplasma itu anaerob, tidak membutuhkan oksigen. Nah, tetapi setelah masuk ke mitokondria, ya pembentuk glukosa yaitu asetil-CoA itu akan di metabolisme secara aerob. Nah, dia membutuhkan oksigen di sini sebagai donor, sebagai aseptor, sebagai aseptor dari elektron terakhir yang nanti akan diberikan kepada oksigen ya. Nah, untuk energi yang dihasilkan glikolisis anaerob ini cuma sedikit saja dihasilkan energinya. Itu cuma 2 ATP ya. Jadi total keseluruhan menghasilkan 4 ATP, tetapi 2 ATP digunakan sebagai modal untuk melakukan proses glikolisis ya. Nah, tetapi hasilnya cuma 4 ATP. Nah, sehingga bersihnya ya, glikolisis anaerob ini yang terjadi di sitosol, nah ini menghasilkan 2 ATP saja.
ya. Nah, kemudian yang agak khusus ini eritrosit atau sel darah merah kita ini, dia bertugas untuk mengikat oksigen ya di alveolus, kemudian dia akan mendistribusikan oksigen ke seluruh sel-sel yang berinti. Nah, jadi seluruh sel yang berinti itu ya, yang mempunyai mitokondria, nah dia membutuhkan oksigen ya untuk proses glikolisis aerobnya. Nah, jadi eritrosit ini, sel darah merah, mempunyai protein khusus yaitu hemoglobin yang dia bisa mengikat oksigen, ya, dia bisa mengikat oksigen, kemudian juga mengikat CO2 juga, ya. Jadi oksigen yang bersih dihantarkan ke sel, sedangkan sisanya CO2 itu hasil metabolisme dari sel itu akan dibawa oleh eritrosit ini, ya. Pertukarannya terjadi di alveolus, ya. Nah, tetapi eritrosit ini dia mempunyai bentuk khusus, ciri khas khusus ya. Dia tidak memiliki inti dan dia tidak memiliki mitokondria. Nah, jadi dia melakukan metabolisme glukosa secara anaerob ya. Nah, ini ceritanya tadi ya, adik-adik, dari glukosa yang kita serap dari sistem pencernaan kita dan kemudian glukosa yang terdapat di dalam plasma darah kita. Nah, glukosa ini akan dibawa masuk ke dalam sel ya melalui glukosa transporter. Ini lihat ya. Nah, kemudian glukosa ini apabila dia sudah masuk ke dalam sel dan dia ingin dipergunakan oleh sel tersebut akan difosforilasi, ditambahkan satu molekul fosfat ya menjadi glukosa 6 fosfat ya. Nah, kalau dia sudah ketambahan fosfat ini, dia sudah tidak bisa keluar masuk lagi melalui transporternya. Berarti dia sudah terikat dengan fosfat, sudah difosforilasi, siap untuk dijadikan bahan baku. Ya. Nah, glukosa ini kalau kebutuhan selnya itu sudah cukup, jadi sudah cukup glukosa itu dibutuhkan, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, ini terutama di hepar dan di otot. Ya. Nah, jadi kalau kondisi kita sudah cukup makan, ya kita makannya cukup, tidak dalam keadaan puasa, maka glukosa yang masuk ke dalam sel itu akan diubah menjadi glikogen. Ya, nah glikogen ini adalah bentuk cadangan glukosa yang bisa sewaktu-waktu glikogen ini akan dipergunakan, diputus lagi ikatannya menjadi glukosa yang biasa, ya sehingga bisa dipergunakan sebagai bahan bakar cadangan. Ya, nah, ini biasanya tempat penyimpanan glikogen ini adalah di otot, ya, kemudian di hepar. Jadi kalau kita puasa itu dalam 5 jam pertama, ya kita tidak makan, maka tubuh kita mengandalkan glikogen ini untuk dipecah menjadi glukosa. Jadi sebagai bahan bakar cadangan, ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan glukosa itu sudah cukup, ya, untuk energi, terutama dia dipergunakan untuk sumber energi ya. Nah, apabila sel itu cukup energinya, dalam hal ini ATP-nya cukup, maka dia akan dibuat menjadi bentuk glikokonjugat gula lain. Ya, seperti gula ini akan diikatkan ke protein, membentuk glikoprotein. Ya, itu berguna sebagai penanda sel dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian kalau juga masih cukup ATP-nya, nah maka glukosa ini akan masuk ke ini, ke jalur heksosa monofosfat atau jalur pentosa fosfat ya. Nah, dia akan diubah menjadi bentuk heksosa monofosfat ya, jadi akan ditransformasi menjadi heksosa. Nah, kemudian heksosanya ini akan dipotong satu atom karbonnya menjadi pentosa fosfat ya. Nah, ini pemotongan atom karbon ini dia menghasilkan elektron ya yang disimpan dalam bentuk NADPH. Nah, itu energi elektron tersebut disimpan dalam bentuk NADPH dan NADPH ini merupakan senyawa yang dibutuhkan karena dia berenergi tinggi ya, dibutuhkan dalam biosintesis asam lemak dan kolesterol. Nah, untuk membuat asam lemak, kolesterol dalam tubuh kita membutuhkan NADPH ya sebagai sumber energinya. Kemudian reaksi detoksifikasi. Nah, jadi bahan makanan yang asing bagi tubuh kita, ya misalkan obat-obatan atau bahan xenobiotik ya sudah kita pelajari di semester 1 xenobiotik. Nah, itu perlu dilakukan detoksifikasi ya. Jadi dari yang bentuk tidak larut menjadi bentuk terlarut sehingga bisa dikeluarkan melalui ginjal ya. Nah, detoksifikasi ini membutuhkan NADPH sebagai sumber elektronnya ya. Jadi dia akan mendonorkan elektronnya.
Nah, kemudian tubuh kita ini dalam proses metabolisme ya, itu nanti akan menghasilkan yang namanya molekul radikal bebas. Nah, dalam proses pernafasan ya, kemudian proses inflamasi, nah itu banyak menghasilkan molekul yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu adalah senyawa yang dia kehilangan satu elektron ya. Jadi ada elektronnya tidak berpasangan ya di orbit terluar dari senyawa tersebut. Nah, sehingga dia bersifat radikal. Dia akan menarik elektron dari senyawa lain ya, sehingga senyawa lain itu akan jadi rusak. Nah, fungsi NADPH ini adalah mendonorkan elektronnya ya. Nah, sehingga dia akan merubah molekul radikal bebas tersebut ya menjadi molekul yang jinak. Ya, radikal itu artinya dia seperti pemberontak ya, radikal ya. Nah, dia itu akan cenderung untuk menarik elektron dari senyawa lain. Nah, NADPH ini fungsinya adalah dia akan mendonorkan ya elektronnya itu kepada substansi yang namanya glutathione ya. Nah, glutathione itu adalah bentuk 3 peptida. Glutathione itu bentuk 3 peptida, ada 3 asam amino yang dia mempunyai kemampuan untuk mendonorkan satu elektronnya ya. Glutathione itu apabila sudah mendonorkan satu elektronnya, dia akan menjadi glutathione terreduksi ya. Nah, kemudian dia akan dicas kembali atau diisi ulang elektronnya oleh NADPH. NADPH ini dia akan mendonorkan elektronnya kepada glutathione, nah sehingga glutathione itu mampu menjalankan fungsinya sebagai pertahanan tubuh terhadap antioksidan. Ya, jadi secara tidak langsung dia ini, bukan langsung NADPH-nya, tetapi NADPH ini akan mendonorkan elektronnya ke glutathione yang sudah terpakai, ya sehingga glutathione itu menjadi siap kembali untuk menjadi antioksidan. Ya, nah kemudian jalur pentose fosfat juga yang tadi dari heterosa monofosfat atom C-nya sudah dipotong satu menjadi 5 atom C di sini ya. Nah, dia akan ini kursor saya kelihatan nggak di layar? Izin menjawab terlihat, Dok. Oke ya. Nah, ini pentose fosfat ini atom C-nya 5 ya, gula dengan 5 atom karbon. Ini digunakan untuk membentuk nukleotida ya. Jadi untuk membentuk DNA dan RNA. Nah, ini berasal dari glukosa yang sudah kehilangan satu atom karbonnya ya menjadi pentose fosfat. Nah, ini akan membentuk nukleotida ya. Nah, kemudian nukleotida inilah yang membentuk DNA dan RNA. Digunakan untuk menjaga ini ya proses reproduksi sel. Kemudian untuk sintesis protein ini juga memerlukan RNA. Nah, bahan bakunya ini dari nukleotida. Ya, nukleotida itu memerlukan gula. Ya, jadi nukleotida itu ada 3 komponennya yaitu gula, pentosa, kemudian fosfat dan basa nitrogen. Ya. Nah, kemudian pentosa fosfat ini juga bisa diubah lagi menjadi glyceraldehid 3 fosfat. Ya, bisa. Nah, ini jalurnya, ya. Nah, kemudian glukosa tadi yang sudah diaktifasi sehingga dia tidak keluar dari sel, ya, dia akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Ya, diubah. Jadi glukosa dengan fruktosa itu sama atom karbonnya 6, tetapi konfigurasinya yang berbeda. Ya. Nah, dia akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, kemudian fruktosa 6 fosfat ini ditambahkan satu lagi molekul fosfat di atom karbon nomor 1. Sehingga dia akan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ya. Nah, fruktosa 1,6 bifosfat ini kemudian akan dipotong. Ya. Jadi atom karbonnya ini masih 6, nah dipotong menjadi bentuk glyceraldehid 3 fosfat. Ya. Nah, dipotong ya, kemudian menjadi glyceraldehid 3 fosfat. Nah, kemudian ada juga yang dipotong menjadi aseton ya. Nah, kemudian glyceraldehid 3 fosfat ini akan ditambahkan satu molekul fosfat lagi ya di atom karbon nomor 1 jadi 1,3 bifosfat gliserat ya. Nah, kemudian 1,3 bifosfat gliserat ini akan dibuang molekul fosfatnya menjadi 3 fosfogliserat ya. Kemudian dipindahkan ke atom karbon nomor 2-nya ya, jadi 2 fosfogliserat dan menjadi fosfoenol pirufat ya. Nah, kemudian fosfoenol pirufat ini dia akan diubah menjadi pirufat oleh enzim ya. Nah, hasil dari pemecahan molekul glukosa ini ya sampai menjadi pirufat ya. Nah, dia akan menghasilkan total 2 ATP. Nah, jadi dalam proses pemecahan ini
dia memerlukan 2 molekul ATP dan dihasilkan itu adalah kotornya 4 molekul ATP. Nah, jadi total bersihnya proses metabolisme glukosa menjadi bentuk piruvat itu akan menghasilkan bersih net ya itu 2 ATP ya. Nah, selanjutnya molekul piruvat ini bisa dibawa ke mitokondria ya, di dalam sel berinti, tapi ini tidak terjadi di sel darah merah. Di sel-sel lain ya, sel tubuh yang lain yang memiliki inti dan memiliki mitokondria, piruvatnya ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk fosforilasi oksidatif di mitokondria. Nah, jadi piruvat ini nanti akan diubah menjadi asetil-CoA, dipotong satu atom karbonnya. Piruvat ini 3 atom karbon, dipotong satu menjadi molekul asetil-CoA. Ya. Nah, kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke siklus asam sitrat, ya, ke siklus Krebs. Nah, dalam siklus Krebs itu asetil-CoA itu akan dipotong atom karbonnya sehingga menghasilkan karbon dioksida, dan elektron yang dihasilkan dari proses pemotongan tersebut akan diikatkan ke senyawa NADH2 dan FADH2, FADH2 dan NADPH juga ya. Nah, kemudian senyawa tersebut akan membawa elektronnya ke rantai transport elektron di membran dalam mitokondria. Nah, kemudian akan mengaktifasi enzim ATP sintetase sehingga dia akan menghasilkan ATP yang banyak ya. Nah, jadi oksigen itu dibutuhkan di mitokondria ini ya. Oksigen ini dibutuhkan dalam proses fosforilasi oksidatif di mitokondria. Tidak dibutuhkan oksigen itu di sitoplasma, tidak. Tapi oksigen itu saat dia masuk ke mitokondria, nah dia akan menjadi penerima elektron terakhir dari proses fosforilasi oksidatif. Sehingga elektron itu nanti tidak kemana-mana. Elektronnya akan diikat oleh atom oksigen, ya, oleh atom oksigen. Nah, kemudian karena ketambahan elektron, oksigen tersebut dia akan menjadi lebih negatif sehingga dia perlu menarik proton, ya. Nah, protonnya itu dalam bentuk ion hidrogen. Nah, sehingga dia akan menarik 2 molekul ion hidrogen dan membentuk H2O atau air. Nah, air itu dihasilkan di sini, di mitokondria, ya. Nah, sebagai hasil fosforilasi oksidatif ini dia akan menghasilkan ATP, yang nanti ATP-nya itu bisa digunakan untuk membentuk asam amino ya, atau membentuk lemak ya, melalui lipogenesis ini kita membentuk struktur lemak ya. Kemudian piruvat ini juga bisa diubah menjadi bentuk asam amino alanin ya, nanti dia akan menjadi protein. Dan piruvat ini dalam sel darah merah dia akan difermentasi menjadi laktat. Ya, dia akan mengalami reduksi ya, dia akan berubah menjadi laktat. Kemudian laktat ini ya, laktat ini bisa dikeluarkan oleh sel darah merah, kemudian dia akan kembali ke hepar, ke hati. Nah, oleh hati itu ada mekanisme yang namanya gluconeogenesis, yaitu laktat ini bisa diubah menjadi glukosa lagi. Ya, jadi laktat ini akan dikembalikan menjadi piruvat, kemudian dia akan balik ke sini ke atas menjadi glukosa. Ya, jadi laktat itu molekul atom karbonnya 3, ya, dia akan digabungkan 2 molekul laktat itu akan bisa lagi diubah oleh hepar dalam proses gluconeogenesis menjadi glukosa lagi. Nah, inilah yang terjadi pada saat kita puasa, ya. Laktat yang dihasilkan oleh tubuh kita itu bisa digunakan sebagai bahan baku pembentuk glukosa, ya. Nah, kemudian inilah integrasi glikolisis dan metabolisme lainnya, ya. Nah, jalur pentosa fosfat tadi di mana itu menghasilkan NADPH dan menghasilkan gula pentosa fosfat ya. Nah, ini terjadi 10% ya dari metabolisme glukosa. Jadi glukosa itu 10%-nya masuk ke jalur pentosa fosfat karena tubuh kita memerlukan NADPH ya untuk sebagai pertahanan antioksidan, reaksi detoksifikasi, kemudian biosintesis asam lemak. Kemudian tubuh kita juga memerlukan nukleotida ya. ATP itu juga dari nukleotida, adenosin monofosfat tadinya ya. Nah, kemudian adenosin monofosfat ini ditambahkan 2 molekul fosfat menjadi adenosin trifosfat atau ATP ya. Jadi ini merupakan bagian penting dari tubuh kita nukleotida. Ya, selain itu juga dia menjadi bahan baku pembentukan DNA ya. Nah, kita akan membahas khusus eritrosit. Nah, ini eritrosit ini adalah sekitar 40% sampai 45% dari volume darah kita, ya.
Nah, jadi kalau kita dewasa ini dengan berat 70 kg sekitar 7 literan darah kita itu, ya. Dari 7 liter itu sekitar hampir 3 liter itu adalah eritrosit, ya. Hampir 3 liter dari volume darah kita ini, ya, ini adalah eritrosit. Dan kemudian eritrosit ini adalah bagian terbesar dari elemen sel-sel darah, ya. Jadi 90% darah itu adalah eritrosit, ya, yang kan darah itu kan bagi dua, ya, ada yang cair, ada yang padatan. Yang cairnya itu adalah plasma darah sekitar 55%. Nah, sedangkan molekul padatnya itu adalah sel-sel darah, eritrosit, limfosit, dan trombosit, ya. Nah, kemudian 90% dari elemen darah yang padat itu adalah eritrosit, ya. Normalnya eritrosit ini sekitar 4 jutaan, ya, 4 sampai 5 juta, ya, per miligram per desiliter. 4 sampai 5 juta sel per desiliter darah. Kemudian eritrosit ini merupakan produk akhir dari pematangan retikulosit sumsum tulang. Nah, jadi eritrosit ini dia dibuat di sumsum tulang dari sel yang namanya sel punca, ya. Nah, kemudian sel ini akan membelah, kemudian dia akan menjadi bentuk eritrosit yang belum matang, retikulosit, ya. Nah, kemudian dia akan dimatangkan menjadi eritrosit. Nah, retikulosit ini dia lebih besar bentuknya daripada eritrosit, ya. Nah, kemudian selama pematangan, sel darah merah ini akan kehilangan organel selulernya. Jadi, waktu dia masih muda, sel darah merah ini atau eritrosit ini waktu dia masih muda, ya, dia pembelahan dari sel punca. Nah, dia masih memiliki inti, masih memiliki mitokondria, tetapi waktu terjadi pematangan sel ini, dia akan kehilangan intinya, ya. Kemudian mitokondrianya juga hilang. Ya, jadi sel darah merah itu dia tidak memiliki mitokondria dan tidak memiliki inti sel. Jadi tidak dapat melakukan sintesis dan sekresi protein, ya. Makanya umur eritrosit ini dia terbatas sekitar 120 hari. Ya, kalau misalkan dia mengalami gangguan atau sudah tua, dia tidak dapat memproduksi protein, ya, karena memang tidak punya inti, tidak punya DNA dan RNA di dalam eritrosit ini, maka dia akan mati, ya, ataupun dia mengalami cedera atau apa dia akan mati, ya. Umur normalnya 120 hari. Nah, tetapi pada kelainan-kelainan genetik seperti talasemia, ya, sickle cell anemia, nah dia memiliki umur yang lebih singkat sehingga sebelum 120 hari dia sudah mati, ya, sel darah merahnya. Maka orang-orang yang mengalami penyakit seperti tersebut, seperti penyakit talasemia, itu akan mengalami anemia namanya. Kalau seseorang mengalami kekurangan sel darah merah, ya, atau mengalami kekurangan kadar hemoglobin, maka disebut dengan anemia. Nah, kemudian sel darah merah ini mengandalkan glukosa sebagai bahan bakar, ya. Jadi utamanya dia mengandalkan glukosa. Jadi sel darah merah ini dia akan menguptake glukosa, kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk glikolisis anaerob, menghasilkan ATP, ya. Glukosa itu akan dipotong, ya, akan dicerna menjadi pirufat. Nah, kemudian gula lainnya fruktosa dan galaktosa juga bisa diubah menjadi glukosa di hati, ya. Kalau kita makan sumber-sumber karbohidrat, ya misalkan susu, ya, atau buah-buahan, ya. Nah, maka fruktosa dan galaktosa ini bisa diubah di hati menjadi glukosa. Dia bisa digunakan oleh sel darah merah untuk sumber energinya. Nah, kemudian karena tadi sel darah merah yang tidak mengandung mitokondria, maka sifat metabolisme glukosa di sel darah merah ini dia anaerob, tidak membutuhkan oksigen, ya. Nah, perannya adalah sebagai alat untuk transport oksigen, mendistribusikan oksigen ke seluruh jaringan tubuh, ya. Kemudian juga membuang kelebihan karbon dioksida dalam tubuh kita. Nah, ini struktur dari sel darah merah, bentuknya bulat kalau kita lihat dari atas, kemudian kalau kita lihat dari samping dia pipih seperti cakram, ya. Dia seperti piringan, ya. Jadi ini mengandung protein utama yaitu hemoglobin, ya. Hemoglobin ini adalah bentuk tetramer. Jadi dia ada dua rantai utama, rantai alfa dan rantai beta, proteinnya bergabung menjadi satu membentuk struktur tersier, ya, yang disebut dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini merupakan protein utama yang terkandung di sel darah merah. Nah, kemudian selain itu
Sel darah merah juga mempunyai plasma membran, ya. Ini adalah plasma membrannya. Kemudian bentuknya adalah bikonkaf disk. Jadi dia bentuknya cekung, ya. Cekung di dua sisi. Nah, jadi seperti piringan dia cekung di dua sisi, bukan cembung, ya, bikonkaf. Dia besarnya sekitar 7 sampai 8 mikrometer. Nah, jadi bisa terlihat di mikroskop dengan pembesaran 100 kali ini bisa kita lihat, ya. Jadi kalau kita mau memeriksa sel darah merah, ya, ini bisa terlihat di pembesaran mikroskop 100 kali. Kita akan lihat bentuk sel darah merahnya itu, ya. Kita bisa lihat bentuknya apakah normal, bulat seperti ini, ya. Kalau dia bentuknya tidak beraturan, itu berarti dia tidak normal, atau bentuknya seperti bulan sabit, ya, itu berarti tidak normal. Kemudian terlihat merah sel darah merah ini karena dia mengandung hemoglobin, ya, warnanya merah. Nah, kalau dia pucat, ya, itu berarti kadar hemoglobin dalam darahnya kurang. Nah, kemudian ketebalannya sekitar 1,5 sampai 2,5 mikrometer, ya. Jadi dia lebarnya itu lebih besar daripada tebalnya. Jadi seperti piringan, seperti piring makan kita itu. Tetapi dia cekung dua-dua sisinya, di atas dan di bawah, ya. Nah, kalau piring makan kita kan cekung di salah satu sisi aja, ya. Nah, ini kemudian bentuk kimianya ini, sel darah merah ini mengandung tadi membran selnya, ya. Nah, kemudian dia mengandung berbagai macam enzim. Contohnya adalah enzim utamanya ada enzim glukosa 6 fosfat, ya. Nah, ini glukosa 6 fosfat dehidrogenase ini tadi mengubah ini fungsinya tadi, ya, mengubah glukosa 6 fosfat ini menjadi heksosa monofosfat. Tolong suaranya dimatikan, Adik-adik. Ya, nah itu fungsi enzim dari glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Dia mengubah glukosa 6 fosfat menjadi ini, ya, bentuk heksosa monofosfat, ya. Ini di sini dia kerjanya. Kata enzim disipid ini di atas ini dari mengubah glukosa 6 fosfat menjadi heksosa monofosfat, ya. Nah, kemudian dia itu memiliki penanda nih. Nah, tadi glukosa tadi, ya, dia bisa dibuat menjadi konjugat-konjugat. Nah, ini penandanya ini menjadi antigen di permukaan sel darah merah. Itulah sebabnya sel darah kita ini dibagi menjadi golongan untuk golongan A, B, dan O menjadi 4 golongan darah. Ya. Nah, ini ditentukan oleh bentuk karbohidrat, ya, berupa glikoprotein yang terdapat di permukaan sel darah merah. Kalau golongan darah A, dia mempunyai antigen A, ya. Kalau golongan darah B, dia mempunyai satu antigen, yaitu antigen B. Kalau sel darah merahnya mempunyai 2 antigen A dan B, maka dia golongan darahnya AB, ya. Nah, kemudian dia kalau dia tidak mempunyai antigen A dan B, maka dia disebut dengan golongan darah O, ya. Nah, ini adalah bentuk karbohidrat ini, bentuk antigen yang ada di permukaan sel darah merah, ya. Dan ini sifatnya diturunkan, ya. Kalau bapak kita O, ya, kemudian ibu kita O juga, anaknya pasti O. Nah, tapi kalau bapak kita misalkan golongan darahnya B, ibu kita O, ya, kemungkinan anaknya O atau B golongan darahnya. Nah, tapi kalau misalkan bapaknya O, ya, golongan darahnya, ibunya B, anaknya ada golongan darah A, bukan anaknya berarti, ya, anak orang lain, bukan anak keturunan biologisnya. Nah, bentuk dari struktur membran sel darah merah ini adalah lipid bilayer, ya, di dalamnya itu mengandung 50% protein, jadi ini banyak sekali protein yang terkandungnya, 50% protein. Kemudian sekitar 20% itu fosfolipid dan juga mengandung kolesterol sekitar 20%, ya. Nah, kemudian ini sangat elastis. Jadi sel darah merah kita ini dia adalah seperti transporter, ya. Nah, pernah nonton film Transporter, ya? Siapa tuh namanya yang kepala botak itunya? Anak mudanya itu, ya, kata orang Palembang anak muda, ya? Atau ini jagoannya, ya. Nah, dia ini membawa oksigen atau karbon dioksida juga ke seluruh tubuh kita, ya. Nah, pembuluh darah kita itu ada yang besar, ada yang sedang, ya, ada yang kecil, kapiler. Nah, dia sangat elastis. Waktu melewati pembuluh darah kecil, ya, dia bisa ini mengikuti bentuknya. Jadi sangat elastis di sini sel darah merahnya ini, ya, di membran selnya.
Jadi dapat dia mengalami peregangan ya tanpa dia pecah ya. Nah, kemudian membran luar dari sel darah merah ini dia sifatnya hidrofilik, mengandung glikolipids, glikoprotein dan protein tadi ya. Bagian dalamnya itu hidrofilik, mengandung protein, hemoglobin ya. Bagian tengahnya dia mengandung protein, kolesterol dan fosfolipid. Nah, inilah struktur dari sel darah merah ya. Nah, tadi glukosa itu ya merupakan sumber energi utama sel darah merah. Jadi glukosa, nah ini akan masuk ke dalam sel darah merah, kemudian akan dimetabolisme menjadi pirufat dan akhirnya menjadi laktat. Ya, ini akan menghasilkan 2 ATP sekali metabolisme satu molekul glukosa ini akan menghasilkan 2 ATP. Ya, ini. Nah, kemudian ATP yang didapatkan dari proses metabolisme anaerob ini dia akan menjadi sumber energi utama untuk mempertahankan bentuk sel darah merah tadi, ya. Untuk mempertahankan membrannya, ya. Nah, jadi bagian kondisi lingkungan dalam sel itu berbeda gradiennya, konsentrasi konsentrasi ionnya, ya, kemudian voltase listriknya itu berbeda dengan lingkungan luar. Nah, untuk mempertahankan gradiensi itu, ya, dia membutuhkan energi. Sama kayak tubuh kita. Ya, tubuh kita ini kan suhunya 37 derajat Celcius. Ya, 36, 37. Lingkungan kita kadang seperti sekarang lagi musim agak sering hujan ini 28, 30 ya. Nah, suhu tubuh kita tetap. Nah, ini karena kita masih hidup. Ya, kita mempertahankan gradien dalam tubuh kita. Mau lingkungan kita misalkan di Korea itu -1 kondisi suhunya ya, tubuh kita tetap 37 derajat. Atau di gurun Sahara, panasnya bisa 40-50 derajat. Tubuh kita nggak naik panasnya. Masih ini, ya, masih tetap 37 derajat. Nah, ini dipertahankan karena kita mempertahankan gradien. Itu membutuhkan energi mempertahankan kondisi tersebut. Jadi berbeda antara lingkungan luar dengan lingkungan dalam. Ya. Nah, begitu juga sel-sel kita. Nah, ini membutuhkan ATP. Jadi untuk mempertahankan keutuhan membran, untuk mempertahankan volume selnya, bentuknya dan fleksibilitasnya ini membutuhkan ATP. Nah, jadi ATP ini dibutuhkan ya, energi ya, seperti manusia butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh pakaian ya. Nah, karena dia hidup ya. Kalau nggak hidup ya nggak butuh lagi itu. Nah, kalau manusia dia ATP-nya ini uang, ya. Jadi uang itu bisa belanjakan untuk mencukupi kehidupan. Sedangkan dalam sel, ya, penukar mata uangnya itu adalah ATP untuk energi, ya. Nah, ini bentuk sel darah merah. Sel darah merah ini mempunyai fungsi untuk mengatur regulasi reduksi dan oksidasi, nanti akan kita bahas ya. Kemudian juga dia mempertahankan bentuknya ini agar tetap stabil, mempertahankan elastisitasnya, volumenya ya. Nah, juga dia berfungsi untuk mengikat oksigen ya. Nah, ini dia mempertahankan keseimbangan hemodinamik. Nah, apabila sel darah merah ini mengalami penurunan jumlah, maka dia disebut dengan anemia. Ya. Nah, glikolisis anaerob ini ya adalah glikolisis yang ini anaerob, ini salah tulisannya. Ini anaerob ya, piruvat menjadi CO2 dan benar nih. Pada glikolisis aerob, piruvat benar ini. Pada glikolisis aerob, piruvat itu diubah menjadi CO2 dan H2O dalam mitokondria sel. Ya. Nah, ini terjadi pada sel-sel yang mempunyai inti. Kalau punya inti, biasanya juga punya organel mitokondria, ya. Nah, sedangkan sel darah merah tadi dia tidak punya inti, tidak punya mitokondria. Jadi tidak mengalami glikolisis aerob. Dia akan mengandalkan produksi ATP itu mengubah glukosa tadi menjadi piruvat dan menjadi laktat. Ya, produk hasilnya adalah laktat akhirnya. Dari piruvat akan lagi diubah menjadi molekul laktat. Ya, kita perhatikan di sini glukosa itu atom karbonnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian akan dipotong 2 ya menghasilkan 2 molekul laktat ya. Sebelumnya jadi piruvat dulu kemudian menjadi laktat. Nah, ini akan masukkan 2 ATP. Nah, ini yang terjadi dalam sel darah merah ya. ATP tadi digunakan untuk mempertahankan selnya agar tetap hidup ya. Nah, ini untuk sel-sel darah merah, misalkan sel hepar, ya, sel kulit,
sel saraf semuanya ya. Selain sel darah merah, dia akan mengubah glukosa menjadi piruvat, ini akan menghasilkan 2 ATP. Nah, kemudian piruvatnya ini dia akan dibawa masuk ke mitokondria, diubah menjadi asetil-CoA, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, selain 2 ATP yang dihasilkan dalam proses anaerob, dia juga akan menghasilkan 38 ATP ya totalnya. Jadi di mitokondria ini akan menghasilkan 36 ATP lagi. Dari piruvat diubah menjadi CO2 dan H2O dalam mitokondria menghasilkan 36 ATP lagi. Jadi totalnya bisa menghasilkan sampai dengan 38 ATP, satu molekul glukosa. Ya. Tapi ini pada proses glikolisis lengkap. Jadi anaerob dulu, kemudian dilanjutkan dengan yang aerob di dalam mitokondria. Nah, di sel darah merah, ya, nah dia ini terjadi glikolisis aerob saja, di mana glukosa itu bisa diubah menjadi piruvat, ini akan menghasilkan 2 ATP. Nah, kemudian piruvat ini dia ubah lagi menjadi asam laktat, ya. Nah, tadi tujuannya asam laktat ini bisa dikeluarkan melalui sel darah merah, ya. Nanti asam laktat ini bisa diubah oleh hepar menjadi glukosa lagi. Ini sehingga dia bisa menjadi sumber energi lagi, ya. Nah, sel darah merah itu agak-agak mirip dengan sel-sel ragi, ya. Kita membuat tempe atau kita membuat cuka itu membutuhkan ragi, membuat roti, ya. Nah, kalau di dalam ragi dia sama, dia tidak membutuhkan oksigen, makanya kalau orang membuat cuka, membuat kecap, ya, membuat roti itu ditutup, ya, di dalam tempat yang kedap udara. Nah, karena tidak membutuhkan oksigen dia, biar lebih cepat prosesnya, ya. Nah, ini akan mengubah glukosa menjadi piruvat pada molekul pada sel-sel jamur, ya. Nah, kemudian piruvat dia ubah menjadi alkohol. Nah, berbeda dengan sel darah merah kita, piruvatnya diubah menjadi asam laktat, tetapi pada proses fermentasi piruvatnya itu akan diubah menjadi alkohol. Ya, nah ini yang membedakan. Jadi mirip di proses glikolisisnya, tetapi hasil glikolisis pada sel ragi itu piruvatnya diubah menjadi alkohol, sedangkan pada sel darah merah piruvat diubah menjadi asam laktat. Ya, jadi tubuh kita secara alamiah tidak menghasilkan alkohol. Ya, alkohol itu dari luar tubuh kita, jadi termasuk bahan asing alkohol itu. Ya, nah kemudian ini tadi ya sel darah merah menggunakan glukosa untuk glikolisis anaerob menghasilkan 2 molekul piruvat. Kemudian piruvat ini akan diubah oleh enzim laktat dehidrogenase atau LDH ya menjadi laktat ya. Nah, jadi piruvat diubah menjadi ini laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Nah, kemudian laktat ini akan dibawa masuk lagi ke dalam hepar. Ya. Nah, di dalam sel-sel hepar di hepatosit laktat ini bisa ditambahkan molekul NAD menjadi piruvat dan piruvat ini 2 molekul piruvat ini akan digabung menjadi 1 molekul glukosa. Ya, menjadi 1 molekul glukosa, kemudian glukosanya ini bisa ditransfer oleh hepar ke darah ya, sehingga akan mempertahankan kondisi gula darah kita agar tetap stabil saat kita berpuasa. Ya, nah ini prosesnya namanya gluconeogenesis. Ya. Nah, ini prosesnya di mana pada saat glukosa ini dipotong menjadi 2 piruvat, dia akan menghasilkan energi. Nah, energi ini disimpan dalam bentuk ini ya, NADH juga ya, selain ATP, energi itu juga bisa disimpan dalam bentuk NADH. Nah, kemudian NADH-nya ini ya dia akan diubah dia akan dipergunakan tadi untuk membentuk glutathione ya, untuk membentuk molekul lemak dan berbagai fungsi yang lainnya. Ya. Nah, jadi ini pada sel darah merah glukosa diubah menjadi piruvat, kemudian menjadi asam laktat, ya menghasilkan 2 ATP dan 1 molekul NADH, ya. Kemudian asam laktat ini tadi bisa dipakai lagi oleh hepar untuk diubah menjadi glukosa. Nah, tahap glikolisis anaerob yang terjadi di sitoplasma, ya setiap sitoplasma sel itu terjadi proses glikolisis anaerob, ya. Nah, dari glukosa dia akan menghasilkan piruvat, ya, sampai akhir. Ini ada 10 langkah ini. Dari glukosa menjadi piruvat ini ada 10 langkah. Nah, kemudian piruvatnya ini pada sel-sel berinti dan sel yang memiliki mitokondria, piruvatnya akan diubah menjadi asetil-CoA, dibawa ke mitokondria diubah menjadi asetil-CoA dan dia akan melanjutkan proses glikolisis aerob. Ya, tetapi pada sel darah merah dia berhenti sampai sini, piruvatnya kemudian akan diubah menjadi laktat. Ya. Nah, ini dari glukosa
jadi glukosa 6-fosfat oleh enzim tadi glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Glukosa 6-fosfat dehidrogenase, ya. Nah, ini dia akan masuk ke jalur pentosa fosfat, ya. Tetapi kalau dia mau jadi energi, dia masuk ke bawah terus menjadi pirufat, ya. Nah, urutan-urutannya tadi gliseraldehid 3-fosfat, 1,3-bifosfat gliserat, ya. 3-fosfat gliserat, kemudian menjadi fosfoenol pirufat dan akhirnya menjadi pirufat, ya. Pirufat nanti akan diubah menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Nah, ini urutan-urutan ini, pathway ini punya kepentingan klinis nanti. Nah, kita harus mengerti sebagai seorang dokter harus mengerti ini, ya, nggak boleh kita tidak mengerti, ya. Nah, pada glikolisis ini ada 10 langkah tadi ya. Jadi di mana glukosa itu diubah menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-bifosfat, dipotong 2 atau dipotong menjadi 2 bagian ya. Jadi glyceraldehid 3-fosfat. Tolong dimatikan suaranya biar tidak storing. Kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfat gliserat, 3-fosfogliserat ya, 2-fosfogliserat dan fosfoenol pirufat ya. Nah, fosfoenol pirufat ini bisa diubah menjadi glikokonjugat asam sialat ya. Ini untuk proses detoksifikasi juga bisa ya, untuk proses sebagai ini ya, antioksidan juga bisa ini. Nah, kemudian fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat ya. Nah, pirufat ini setelah dia selesai jadi pirufat oleh sel darah merah, dia akan diubah menjadi laktat agar dia bisa dipergunakan lagi di hepar untuk memproduksi glukosa yang berasal dari ini, daur ulang ya. Jadi laktat ini bisa didaur ulang oleh hepar untuk memproduksi glukosa yang baru ya. Jadi nggak berhenti sampai pirufat saja dia ya. Memang proses energinya sudah dihasilkan sampai pirufat. Nah, tetapi pirufat ini bila dia tidak digunakan ya, misalkan untuk karena sel darah merah tidak punya mitokondria, tidak dibawa ke dalam mitokondria, maka pirufat ini oleh sel darah merah diubah menjadi laktat ya, sehingga bisa dikeluarkan dari dalam sel darah merah, dibawa ke hepar untuk diubah lagi menjadi glukosa. Ya, mengerti ya, Dek ya? Ini tahap-tahapannya ini harus dibaca ya, nanti saya bagikan slide-nya ya. Nah, ini tahap pemecahan glikolisis dari glukosa ya. Ini kita di tahap ini ada tahap ini dulu ya. Kita memberikan fosfat ya, dari molekul glukosa itu akan ditambahkan satu molekul fosfat sehingga dia akan menjadi fruktosa 1,6 fruktosa 1,6 fosfat nanti ya. Jadi glukosa ini akan ditambahkan satu molekul fosfat di sini sehingga menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, kemudian glukosa 6 fosfat ini oleh enzim heksokinase. Ingat nama enzimnya yang mengubah glukosa, dia menambahkan glukosa itu satu molekul fosfat ya menjadi glukosa 6 fosfat. Ini namanya enzim heksokinase. Ya, ini enzimnya terdapat di sitoplasma. Ya, nah dia fungsinya adalah memutus satu molekul fosfat dari ATP, kemudian mendonorkan molekul fosfat itu, sehingga dia menjadi bentuk glukosa 6 fosfat. Nah, apabila sudah dalam bentuk glukosa 6 fosfat ini, glukosa 6 fosfat ini tidak bisa keluar masuk lagi sel, ya, karena dia sudah mengalami aktivasi, ya, sudah mengalami fosforilasi. Namanya fosforilasi. Jadi dia sudah muatannya sudah sama dengan membran sel, jadi dia tolak-menolak dengan membran sel sehingga tidak bisa keluar masuk lagi. Ya. Nah, kemudian glukosa 6 fosfat ini, dia akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Ya, oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Nah, jadi dia tidak memutus apapun di sini, cuma mengubah konfigurasinya saja. Ya. Jadi konfigurasi glukosa yang seperti ini, ya, segi 6 menjadi fruktosa 6 fosfat segi 5, tetapi atom karbonnya itu satu di luar, ya, di luar cincin. Nah, jadi ini fruktosa 6 fosfat. Nah, kemudian fruktosa 6 fosfat ini memerlukan satu ATP lagi agar dia menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Tolong Cindy, suaranya dimatikan. Ya. Cindy Miranda, suaranya dimatikan. Nah, kemudian ATP ini akan dipotong oleh enzim fosfofruktosakinase, PFK1. Nah, kemudian molekul fosfatnya itu akan ditambahkan ke atom karbon fruktosa nomor 1. Ya. Nah, sehingga dia akan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, setelah menjadi bentuk fruktosa 1,6 bifosfat ini, dengan bantuan enzim aldolase,
dia akan memotong menjadi dua bagian, ya. Dari atom karbonnya 6 fruktosa menjadi bentuk gliseraldehyde 3 fosfat, ini 3 atom C-nya 1 2 3, atau bentuk dihidroaseton fosfat, ya. Nah, ini yang benda keton nih namanya, ya. Kalau kalian pernah dengar benda keton, nah yang ini dihidroaseton fosfatnya bentuk benda ketonnya, ya. Nah, ini bisa dibulak-balik ini tergantung kebutuhan, ya. Nah, kalau dia pengen jadikan energi, dia dijadikan bentuk gliseraldehyde 3 fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Nah, ini membutuhkan 2 ATP sebagai modal awal. Nah, jadi kita itu modal awalnya untuk memecah glukosa di dalam sel secara anaerob itu memerlukan 2 ATP, ya. Satu untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, yang kedua setelah itu untuk mengubah fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 bifosfat. Nah, ini investasi awal. Sama seperti kalian itu. Sekarang kalian lagi tahap mahasiswa kedokteran, ya, kalian menginvestasikan waktu, tenaga, biaya, ya, agar bisa menjadi dokter nanti. Nah, kalau sudah jadi dokter, baru nanti akan balik modal, ya. Nah, kita akan mendapatkan upah dari kita bekerja sebagai dokter, ya, sebagai peneliti, sebagai dosen, ya. Nah, itu baru balik modalnya. Jadi memang segala sesuatu itu perlu perjuangan, deh, ya. Nggak ada hidup tanpa perjuangan itu. Ya, sukses itu merupakan ini akumulasi dari kerja keras, keringat, air mata, ya. Kita menahan nafsu kita, ya, begitu. Nanti kita akan berhasil dan menuai, ya. Kita akan panen setelah kita melakukan prosesnya, ya. Jadi segala sesuatu ada proses. Nah, sekarang kalian sedang belajar. Eti, tolong dimatikan. Nah, kemudian ini selanjutnya dari gliseraldehyde 3 fosfat tadi, ya. Nah, ini baru proses, kalau ini tadi proses ininya, investasinya, tahap investasi. Kita membutuhkan 2 molekul ATP untuk kita mengubah glukosa menjadi gliseraldehyde 3 fosfat, ya. Nah, selanjutnya tahap panennya di sini. Nah, ini tahap panennya. Nah, dari gliseraldehyde 3 fosfat ini, ya, nah, dia membutuhkan enzim GAPDH, ya, gliseraldehyde 3 fosfat dehidrogenase. Nah, di sini dia akan menghasilkan NADH di sini, ya. Nah, kemudian juga dari ini juga dari perubahan gliseraldehyde 3 fosfat, ya, ini akan diubah menjadi 1,3 bifosfat gliserat, ya. Nah, ini akan menghasilkan energi. Nah, energinya ini dia akan diikatkan ke molekul fosfat, ya. Nah, kemudian molekul fosfatnya itu akan ditambahkan ke ADP sehingga dia akan membentuk 1 ATP, ya. Nah, jadi ini dihasilkan 1 ATP, ya. Nah, kemudian dia akan masuk ke fase berikutnya, fosfo 2 fosfoglycerat, ya, oleh enzim enolase menjadi fosfoenol pirufat. Nah, saat fosfoenol pirufat menjadi pirufat, ya, PEP, fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Nah, ini akan menghasilkan energi lagi nih, ya. Nah, energinya ini akan diikatkan dalam bentuk ATP. Nah, sehingga dihasilkan 2 ATP. Satu, perubahan dari gliseraldehyde 3 fosfat menjadi 3 fosfogliserat. Yang kedua dari PEP, fosfoenol pirufat menjadi pirufat, ya. Nah, karena tadi ingat ya, ini 2 ATP dihasilkan kan? Nah, karena tadi satu molekul frukso ini glukosa ini bisa menghasilkan 2 dipecah 2, ya. Nah, dia akan menghasilkan 2 molekul gliseraldehyde 3 fosfat, ya. Maka ATP yang dihasilkan dikali 2 juga. Ya. Nah, jadi totalnya 4. Dari 1 molekul glukosa, ya, diubah menjadi 2 molekul pirufat menghasilkan 4 ATP. Nah, tetapi 2 ATP tadi sudah dipakai dulu di sini, ya. Kita harus punya modal dulu 2 ATP. Nah, jadi netnya, bersihnya dari 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul pirufat, ya. Nah, ini akan menghasilkan 4 ATP dipotong 2 modal menjadi totalnya 2 ATP. Ini yang dihasilkan. Nah, ATP inilah yang nanti akan digunakan oleh sel darah merah, ya, untuk sel-sel yang tidak berinti, dia digunakan sebagai sumber energi. Nah, karena sel darah merah ini tidak punya mitokondria, ya, kalau sel-sel yang berinti, piruvatnya ini nanti akan dibawa ke mitokondria, diubah menjadi asetil-CoA, ya. Nah, tetapi karena sel darah merah tidak punya mitokondria, ya, jadi piruvatnya ini nganggur, ya.
Nah, jadi dia diubah menjadi laktat. Penting dia diubah menjadi laktat. Nah, NADH yang dihasilkan tadi di sini ya, sebagian digunakan untuk mengubah pirufat menjadi laktat. Butuh NADH di sini. Nah, ya. Nah, sehingga pirufat itu dia akan menjadi bentuk laktat. Nah, kalau sudah dalam bentuk laktat, bisa dikeluarkan oleh sel darah merah, masuk ke dalam pembuluh darah, laktatnya ini bisa diambil oleh hepar, sel-sel hepatosit. Nah, kemudian di hepar akan terjadi proses gluconeogenesis, laktatnya ini akan diubah menjadi glukosa lagi. Ya, begitu ceritanya. Nah, ini adalah enzim laktat dehidrogenase. Ya. Enzim laktat dehidrogenase ini dia mengubah molekul pirufat menjadi laktat, ya, menjadi laktat. Ini terjadi di sel darah merah. Nah, tetapi pada jamur, ya, pada fungi, ya, atau pada ragi, nah, piruvatnya ini akan diubah menjadi etanol, ya. Jadi pirufat itu akan mengalami dua reaksi di pada ragi. Kalau pada sel darah merah tadi ya, ini aja pirufat akan diubah laktat dehidrogenase menjadi laktat, laktatnya akan diambil lagi oleh hepar. Nah, pada ragi ya, pada molekul pada jamur ya. Nah, pirufat ini dia akan dibuat menjadi etanol atau alkohol. Ya, makanya tape itu ya bisa menghasilkan alkohol juga. Ya, jadi selain menghasilkan tape dalam proses fermentasi, hasilnya lebih lanjut bisa menghasilkan alkohol. Ya. Nah, dalam Islam semua yang mengandung alkohol itu memabukkan, ya, kullu muskirin haramun. Ya, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Tidak boleh kita minum, ya. Ini minuman setan, ya. Kalau kalian minum ini alkohol, setan minum apa nanti? Tidak boleh kita, ya. Nah, ini membutuhkan enzim ada alkohol dehidrogenase, ya. Nah, ini yang membedakan antara sel darah merah dengan ragi, ya. Nah, fermentasi ini terjadi di ragi, ya, di metabolisme anaerob glukosa ini pada organisme uniseluler yang bersel satu. Jadi ini menghasilkan alkohol, ya. Nah, alkohol ini dalam bentuk etanol ini adalah senyawa toksik. Jadi itu beracun bagi tubuh kita, ya. Nah, apabila kadar alkohol berlebih bisa terjadi toksisitas. Orang yang minum alkohol kadarnya berlebih, ya, dapat menyebabkan kematian sel, ya, heparnya menjadi rusak. Makanya ada yang disebut dengan beer belly namanya. Jadi kalau orang-orang di luar negeri, di Amerika itu ya, dia ke pantai, dia kan yang cowok buka-buka baju ya, nah, perutnya membelendung itu, buncit, ya, buncit dan keras. Nah, itu disebabkan oleh alkoholisme. Ya, jadi sel-sel heparnya mati, nah itu menyebabkan akumulasi cairan yang disebut dengan asites, ya, menyebabkan perutnya buncit, ya. Nah, tetapi alkohol ini juga ada sedikit manfaatnya, dia mempunyai energi juga, tapi dia toksik, ya. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, alkohol itu, minuman khamr itu ada sedikit manfaatnya untuk manusia. Ya, misalkan kita buat untuk desinfektan, ya, kita untuk campuran dari parfum, ya. Nah, tetapi kalau diminum itu mudaratnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Jadi kalau kita pakai parfum beralkohol ya boleh, nggak apa-apa, asal jangan diminum alkoholnya. Ya, kita gunakan untuk desinfektan, untuk hand sanitizer, ya, itu boleh alkohol. Nah, tetapi untuk diminum itu tidak boleh, ya. Nah, untuk regulasi glikolisis dalam eritrosit ini ada enzim tadi heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase. Ya. Nah, ini enzimnya ini tadi ada di sini urutan-urutannya, ya. Ada enzim piruvat kinase itu mengubah fosfoenilpiruvat menjadi piruvat, ya. Kemudian ada enzim heksokinase, ini mengubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, ya. Kemudian ada enzim aldolase dan lain-lain. Nah, ini adalah enzim-enzim yang meregulasi, yang mengatur ya kecepatan glikolisis. Nah, ini 3 enzim pentingnya, ya. Nah, karakteristik ini enzimnya ya, nah, dia digunakan dalam proses glikolisis ya. Jadi dia sifatnya mengatur ya. Jadi kalau reaksi satu belum selesai ya atau produknya berlebih maka dia akan berhenti. Jadi ada sistem pengaturan ya. Jadi kalau misalkan produk yang satu fosfogliseratnya berlebih ya, maka itu akan menjadi umpan balik ya untuk menurunkan afinitas terhadap reaksinya ya. Nah, kemudian adik-adik yang tak kalah penting itu adalah jalur pentasa fosfat tadi ya.
Nah, jalur pentosa fosfat ini adalah jalur alternatif sekitar 10% dari metabolisme glukosa. Nah, ini akan masuk ke jalur pentosa fosfat yang menghasilkan yang tadi namanya NADPH, ya. NADPH. Nah, ini nanti akan digunakan untuk ini reaksi ini ya, proses reduksi dari antioksidan sebagai fungsi antioksidan. Ya, kemudian jalur pentosa fosfat ini juga dia menghasilkan gula ribosa, ya, gula pentosa. Nah, yang akan digunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan asam nukleat, ya. Nah, jadi glukosa oleh enzim heksokinase tadi sudah masuk sel, dia akan ditambah satu molekul fosfat, ya. Nah, kemudian oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase, nah ini akan diubah menjadi fosfoglukonat, ya. Ini akan menghasilkan NADPH. Nah, NADPH inilah yang nanti akan digunakan untuk mereduksi dari glutation, ya. Kemudian untuk produksi dari sintesis asam lemak juga. Nah, ini penting ini, ya. Nah, pada saat tubuh kita sakit, mengapa kita itu disuruh banyak makan? Ya, banyak makan waktu sakit. Nah, tujuannya ini ada untuk meningkatkan proses produksi dari NADPH. Ya, pada saat tubuh kita sakit, itu bekerjalah sistem pertahanan tubuh, yaitu sel-sel imunokompeten. Ya, nah sel-sel imunokompeten ini seperti sel limfosit, ya, imunokompeten ada limfosit T, ya, kemudian yang lain-lain, makrofag, ya. Nah, dia menghasilkan radikal bebas yang banyak. Nah, kalau radikal bebasnya itu tidak ditangkal oleh antioksidan, ya, oleh glutathione dan lain-lain, ya, maka itu akan merusak tubuh kita, semakin rusak tubuh kita itu oleh reaksi peradangan, ya. Nah, dengan kita mengkonsumsi banyak makan glukosa, ya, banyak makan, makanya nasinya dibanyakin kalau lagi sakit itu, ya, maka produksi NADPH ini akan bertambah. Nah, sehingga ini akan mencukupi kebutuhan antioksidan tubuh kita. Jadi radang berlangsung, tetapi efek peradangan yang membahayakan tubuh kita ditekan dengan kita banyak menyediakan NADPH sebagai charger tadi. Dia akan mencharger antioksidan tadi, ya, mencharger dari glutathione, ya. Nah, ini, nah jadi glukosa 6-fosfat dengan enzim G6-PDH, ya, glukosa 6-fosfat dehidrogenase ini akan menghasilkan NADPH. Ini berguna untuk mempertahankan sel darah merah tadi, ya, keutuhan selnya, ya. Jadi radikal bebas ini bisa ditawarkan oleh antioksidan. Nah, apabila antioksidan itu sudah dipakai, nah dia perlu di-recharge lagi oleh NADPH, ya. Nah, ini. Nah, jadi molekul glukosa masuk ke sel darah merah, ya. Nah, ini akan masuk ke jalur pentosa fosfat sekitar 10%, ya. Nah, kemudian pentosa fosfat ini menghasilkan NADPH, ya. Nah, NADPH ini digunakan oleh enzim yang namanya GSH reduktase, ya. Apa fungsi enzim GSH reduktase ini? Nah, GSH reduktase ini adalah fungsinya untuk mengecas, ya. Dia mengecas ulang glutathione. Nah, ini GSH ini glutathione, ya. Glutathione ini adalah senyawa yang mampu mendonorkan salah satu atom terluarnya kepada radikal bebas. Ya. Nah, apabila dia sudah bertugas, sudah mendonorkan radikal bebas, satu elektronnya dia akan tereduksi. Ya. Nah, dia akan tereduksi, glutathione akan tereduksi, sudah dipakai, dan dia tidak bisa mendonorkan elektronnya lagi. Nah, makanya elektronnya ini akan diperoleh dari NADPH ini. Ya, NADPH akan mendonorkan elektronnya satu dengan bantuan enzim GSH reduktase, ya, dia akan mengubah glutathione yang inaktif ini menjadi glutathione aktif lagi, yang sudah bisa mempunyai aktivitas antioksidan lagi. Nah, kenapa? Karena dalam tubuh kita ini, ya, memang banyak dihasilkan antioksidan dari hasil metabolisme. Contohnya dari pengikat reaksi Fenton ini namanya, ya, reaksi antara pengikatan hemoglobin dengan oksigen ini akan menghasilkan HbFe3+ dan molekul radikal bebas. Nah, jadi dari proses kita bernafas ini menghasilkan radikal bebas. Ini namanya ROS, reactive oxygen species. Ya. Nah, ROS ini akan ditangkal oleh enzim yang namanya superoxide dismutase, SOD. Ya. Nah, radikal bebas ini akan menjadi H2O2 atau peroksida. Nah, ini dua molekul ini dia bersifat radikal. Ya, ROS juga radikal, peroksida juga radikal, ya. Nah, kemudian ini kalau kelebihan
dia tidak bisa ditawarkan oleh antioksidan, maka dia akan menyebabkan kondisi stres oksidatif, akan merusak tubuh, ya. Nah, makanya itu alhamdulillah ya Allah membekali kita pertahanan tubuh kita dengan antioksidan endogen namanya. Ya, ada yang sifatnya enzim yaitu superoksidus mutase, enzim katalase, ya. Kemudian ada yang non enzim yang dia peptida yaitu glutathione. Nah, ini tujuannya adalah untuk menangkal radikal bebas ini, ya. Nah, kalau radikal bebas ini banyak, ya, dia dapat merusak sel-sel tubuh kita. Ya, ini di sel darah nih. Sel darah ini kalau misalkan ada radikal bebasnya akan mengikat protein, kemudian mengikat membran sel, ya, sehingga sel ini akan kehilangan fungsinya. Ya, lama-lama dia akan pecah mati. Ya. Nah, ini makanya kita memerlukan donor elektron dari NADPH ini ya untuk merecharge dari glutathione. Nanti akan kita bahas lagi ya di bab selanjutnya yaitu bab stres oksidatif di pertemuan berikut ya. Nah, kondisi-kondisi seperti peradangan ya, inflamasi atau kita banyak makan obat-obatan tertentu ya, obat-obat dengan dosis tinggi misalkan paracetamol, ya antibiotik atau kondisi dislipidemia. Nah, ini dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas ya yang dapat tadi mengganggu bentuk sel darah merah kita. Ya, akibatnya sel darah merahnya dapat kekurangan elastisitas dari membrannya ya, susunan proteinnya berubah ya, membrannya berubah dan itu dapat menyebabkan umur sel darah merah ini menjadi lebih pendek. Ya, dapat pecah dia. Sel darah merahnya mati. Nah, ini jalur pentosa fosfat tadi ya, kita mengubah glukosa 6 fosfat ya, kemudian oleh enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase, dia akan menghasilkan NADPH ya. NADPH ini digunakan untuk mericas ya, terutama tadi oleh mericas yang namanya glutathione ya. Nah, kemudian setelah itu dia akan diubah menjadi 6 asam fosfoglukonat, selanjutnya dipotong lagi, akhirnya hasil akhir dari ini jalur pentosa fosfat ini adalah menghasilkan glukosa dengan 5 atom karbon atau yang disebut dengan pentosa ya. Kemudian ada ribulosa 5 fosfat ini. Nah, ini bisa digunakan dalam membentuk asam nukleat ya. Nah, hasilnya sampingannya itu adalah NADPH. Nah, tapi ini penting untuk tadi menawarkan stres oksidatif ya, sebagai pencegah stres oksidatif. Oke, ini jalurnya ya. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi untuk jalur pentasa fosfat di mana glukosa 6 fosfat itu akan diubah menjadi glukosa ini oleh enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Nah, dia akan menghasilkan NADPH ya. Nah, kemudian NADPH ini bisa digunakan untuk mericas glutathione yang sudah terpakai ya, glutathione yang sudah terpakai dalam tugasnya sebagai antioksidan. Nah, dia bentuk inaktif. Nah, kemudian NADPH ini akan mendonorkan elektronnya ke glutathione inaktif ini menjadi bentuk glutathione aktif yang mempunyai aktivitas antioksidan. Ya. Nah, ini dengan bantuan enzim glutathione redutase. Nah, setelah dia mendonorkan oksigennya ke radikal bebas, ya, dengan bantuan enzim glutathione peroksidase, glutathione yang aktif tadi menjadi bentuk glutathione inaktif. Nah, ini harus di-recharge ya, kayak kita pakai HP ya, atau mobil listrik ya, setelah dipakai kan kita harus recharge. Nah, ini di-recharge-nya dengan bantuan NADPH. Ya. Ini enzim yang penting ini, glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Oke. Nah, kemudian kalau 90% jalur yang lainnya itu ya dia akan mengubah glukosa menjadi pirufat ya. Nah, kemudian kalau pada sel yang tidak berinti seperti sel darah merah, pirufat akan diubah menjadi laktat. Ya, saya harap cukup jelas. Nanti bisa kalian ulang. Nah, ini bentuk glutathione. Glutathione ini adalah antioksidan endogen. Nah, jadi Allah membekali kita untuk menangkal radikal bebas dari tubuh kita yang dan dari lingkungan itu adalah antioksidan endogen. Ya, tadi ada bentuk enzimatik, ada SOD, enzim superoxide dismutase, kemudian enzim katalase, dan ini ada molekul glutathione. Ya, kemudian molekul-molekul lain yang juga mempunyai sifat antioksidan seperti glukuronat, ada juga kemudian asam
apa namanya, asam urat, uric acid, ya. Asam urat itu hasil dari metabolisme dari nukleotida, ya. Kita sudah belajar kemarin di semester lalu. Nah, asam urat itu juga punya properties sebagai antioksidan. Nah, terutama glutathione ini, dia kalau dia bentuk aktif, dia bentuk seperti ini, GSH, glutathione yang aktif, ya. Nah, kemudian apabila dia sudah selesai mendonorkan satu molekul sulfurnya ini, ya, satu molekul sulfurnya ini dia didonorkan, ya, satu elektronnya, maaf, satu elektronnya sudah didonorkan kepada radikal bebas, maka dia akan dalam bentuk inaktif atau glutathione yang teroksidasi, ya. Teroksidasi itu artinya dia sudah melepaskan satu elektronnya, jadi ketambahan oksigen dia, ya. Nah, ini bentuk inaktif, ya. Nah, tugas NADPH tadi adalah mendonorkan satu elektronnya kepada glutathione teroksidasi ini agar dia menjadi bentuk aktif lagi, ya. Nah, itu dibantu oleh enzim glutathione reduktase namanya, seperti yang sudah kita jelaskan di halaman sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, jadi NADPH ini adalah bahan baku untuk mendonorkan elektronnya kepada glutathione yang sudah teroksidasi, GSSG ini, glutathione yang teroksidasi, sehingga dia akan menjadi glutathione yang aktif, yang mempunyai yang mempunyai aktivitas antioksidan, ya. Jadi dua molekul glutathione, ya. Apabila glutathione ini sudah mendonorkan elektronnya kepada molekul radikal bebas, maka glutathione ini kan dia kehilangan satu elektron, ya. Maka dia akan menggandeng satu lagi glutathione yang sama-sama sudah menjalankan tugasnya menjadi bentuk glutathione teroksidasi, ya. Nah, ini satu molekul glutathione nih, ya. Kalau dia sudah mendonorkan elektronnya, maka dia kehilangan elektron, maka dia akan mengikat glutathione lainnya yang sudah teroksidasi agar membentuk GSSG nih. Jadi ini dua molekul glutathione berikatan menjadi satu molekul GSSG dengan ikatan sulfida, sulfur. Ini ikatan sulfurnya, ya. Jadi sulfur ini, ya, dia mendonorkan satu elektronnya, ya. Nah, kemudian dia akan teroksidasi kan, kemudian dia akan mengikat glutathione teroksidasi molekul lainnya, ya. Jadi dua molekul glutathione akan bergabung menjadi satu molekul GSSG, ya, glutathione yang sudah teroksidasi. Nah, ini dia, fungsi NADPH tadi, adik-adik. Oke, selanjutnya kita bahas, saya minum sedikit ya. Apa sih kasus klinis yang kita bisa temukan di ini praktek kita nanti? Tolong Amelia, matikan ininya. Matikan suaramu, ya. Nah, ini yang kita bisa ambil kesimpulan, ya, pelajaran dari metabolisme anaerob glukosa tadi. Yang pertama adalah ada penyakit yang namanya defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase atau G6PD, ya, glukosa 6-fosfat dehidrogenase defisiensi. G6, ya, G6P ini kalau di bahasa Inggrisnya fosfat pH pakai P, ya. Kemudian dehidrogenase, G6PD defisiensi. Nah, ini pada orang-orang yang banyak itu di Afrika atau di ini, ya, atau sebagian di negara-negara Asia juga ada. Ini dapat menyebabkan anemia hemolitik, ya, karena tadi enzim G6PD ini tadi digunakan dalam jalur vital fosfat untuk menghasilkan NADPH, ya. Kalau ada kekurangan enzim ini, maka NADPH itu dia akan berkurang ininya kadarnya dalam tubuh. Nah, padahal NADPH tadi diperlukan untuk mericas glutathione, ya. Nah, jadi orang yang mengalami kekurangan defisiensi dari enzim G6PD ini, nah, dia akan rentan mengalami stres oksidatif. Sel darah merahnya mudah pecah. Kalau misalkan dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dia lagi ini sakit, ya. Nah, ini kalau atau dia terpapar polusi udara dan lain-lain, ya, maka dia akan menyebabkan sel darah merahnya mudah pecah, akan terjadi anemia hemolitik. Kemudian ini, ya, nih penting nih, ya. Metabolisme anaerob itu tadi menghasilkan ini, ya, oleh kuman sel-sel yang bersel satu, ada bakteri, ya, dia akan menghasilkan alkohol, kemudian asam juga, ya, asam laktat, alkohol.
Nah, inilah penting kita menyikat gigi setiap hari itu. Jadi kalau setelah makan kita sikat gigi ya. Dalam agama kita Islam ya, kita dianjurkan sikat gigi itu setiap mau berwudu tuh sikat gigi dulu. Nah, jadi kalau kita sholatnya 5 kali sehari, minimal kita 5 kali sehari sikat gigi, ya, untuk menjaga kebersihan gigi. Nah, kemudian sel tumornya ini sangat mengandalkan glikolisis, kemudian juga efisiensi piruvat kinase. Kita bahas satu-satu ya. Agak lama ya, Dek, ya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, ini pengetahuan. Yang pertama tentang defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase, ini menyebabkan anemia hemolitik, ya. Nah, ini ada sebuah kasus di mana ada orang, ya, ada seseorang laki-laki, dia mau berangkat ke daerah tropis, ya, dari luar negeri dia. Nah, kemudian dia akan berkunjung ke daerah tropis. Nah, kemudian oleh dokternya dia dibekali obat dulu. Jadi untuk daerah tropis ini rentan terhadap malaria kan. Nah, untuk daerah-daerah yang subtropis, Korea, ya, Rusia itu jarang, Eropa ya. Nah, dokternya itu meresepkan obat ini dulu, obat anti malaria sebagai profilaksis. Ya, jadi dia sudah punya kekebalan terhadap malaria karena obatnya sudah diminum dulu. Nah, tetapi sebelum dia berangkat, tiba-tiba dia mengeluh lemah, orang yang makan obat itu ya. Kemudian urinnya menjadi warna gelap, kemudian matanya kuning, ya. Jadi bagian putih dari matanya itu berwarna kuning. Nah, uji laboratorium menunjukkan hematokrit rendah. Nah, kemudian retikulositnya tinggi. Ya, jadi retikulosit ini adalah sel darah merah muda, ya, sel darah merah yang masih muda. Nah, kalau mengalami anemia hemolitik, retikulosit itu akan dilepaskan lebih banyak oleh sumsum tulang, ya, sehingga dia akan menjadi meningkat kadarnya, ya. Kemudian bilirubin dalam darah meningkat. Nah, pasien ini kan sebelumnya dapat imunisasi dan resep obat anti malaria. Nah, ini bagaimana terjadi anemia hemolitik pada orang yang mengalami G6PD defisiensi ini. Ya, tadi G6PD ini kan gunanya untuk menghasilkan NADPH. Ya, NADPH ini digunakan untuk mereduksi glutathione. Jadi glutathione yang sudah terpakai direduksi lagi, ya, sehingga dia menjadi antioksidan yang aktif. Nah, kemudian glutathione inilah yang aktif ini yang menjaga keutuhan dari membran sel darah merahnya. Ya, nah, jadi radikal bebas ditangkal, ya. Jadi segala bentuk radikal bebas itu ditangkal, ya, sehingga sel-sel itu tetap sehat, ya. Nah, pada orang yang mengalami defisiensi enzimnya ini dia kurang, ya, baik itu kurang jumlahnya bisa jadi atau kurang sempurna kerjanya, ya. Jadi tidak maksimal kerjanya. Nah, ini dia sedikit sekali menghasilkan NADPH. Ya, tidak cukup untuk memaintain, ya, untuk menyediakan glutathione yang aktif, sehingga sel darah merahnya itu rentan mengalami stres oksidatif karena radikal bebasnya tidak tertangkal, ya, dan itu menyebabkan pecahnya sel darah merah, ya. Nah, pecahnya sel darah merah ini ya, tadi mengakibatkan adanya dalam sel darah merah ini kan ada bilirubin ya, namanya bilirubin. Bilirubin itu dia pecah keluar masuk ke dalam peredaran darah, ya, bisa mengendap bilirubinnya itu di kulit kita bisa, ya, jadi kuning, atau di bagian putih mata kita, di sklera mata kita, jadi skleranya warna kuning atau ikterik, ya. Kemudian tadi hitung leukositnya itu rendah, ya, kemudian hitung eritrositnya rendah, hitung sel darah merahnya rendah, kemudian retikulositnya meningkat, ya. Nah, itu bisa menyebabkan berbagai macam gangguan, ya, secara umum disebut dengan anemia hemolitik. Jadi kekurangan sel darah merah atau kekurangan kadar hemoglobin karena sel darah merahnya itu pecah sebelum waktunya. Namanya anemia hemolitik, ya. Ini terjadi tadi misalkan pada kasus orang yang makan obat-obatan tertentu. Nah, jadi orang yang mengalami defisiensi enzim pada orang biasa nggak terjadi itu. Ya, pada orang yang tidak ada defisiensi enzim G6PD ini dia tidak mengalami anemia hemolitik, tapi pada orang yang memang kadar enzimnya itu berkurang, ya. Nah, waktu dia makan obat, obat itu kan merupakan bahan asing, xenobiotik, ya, sudah kita pelajari di semester lalu. Nah, sehingga apabila obat ini di metabolisme hepar, dia akan menjadi radikal bebas, ya, terutama obat-obat seperti paracetamol, obat anti malaria, ya, kemudian obat-obatan lain. Nah, radikal bebas ini kalau tidak ditangkal oleh glutathione, ya, nah, dia akan menyebabkan disintegritas dari sel-sel tubuh kita, terutama sel darah merah yang mudah pecah.
ya. Nah, penyakit ini adalah penyakit keturunan adik-adik, jadi diturunkan yang terkait dengan kromosom X, ya. Jadi seperti ini keluarga, ya, ada bapak dan ada ibu. Nah, dia terkait dengan kromosom X, tapi dia ini, ya, sifatnya dominan, ya. Nah, jadi dia merupakan penyakit yang dominan ini. Kalau ada satu saja dia kromosom X-nya yang mengalami mutasi, baik laki-laki maupun perempuan, ya, nah, dia akan mengalami G6PD ini, ya. Nah, G6PD ini, ya, tadi dia sangat penting karena dia mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, menghasilkan NADPH, ya. Kalau enzim ini berkurang, NADPH yang dihasilkan sedikit, sehingga rentan tubuhnya mengalami stres oksidatif. Nah, selain ini juga penyakit-penyakit seperti diabetes, ya, hipotiroid, ya, kemudian banyak makan makanan yang mengandung zat kimia yang beracun, ya, seperti pewarna atau bahan-bahan lain, ya, polusi udara dan lain-lain. Kemudian keadaan preeklamsia, obesitas, ya, kemudian kekurangan vitamin. Nah, ini bisa menghambat kinerja enzim J6PD ini, ya. Nah, sehingga orang-orang yang diabetes itu bisa mengalami anemia hemolitik, ya, atau hipotiroid juga bisa, obesitas juga bisa, ya, dan lain-lain. Karena ini akan menghambat kerja dari J6PD, ya. Nah, ini sudah saya jelaskan, ini bisa kalian baca, ya. Nah, jika hemolisis cukup parah, jadi banyak sel darah merah yang pecah akan dikeluarkan melalui urin ininya, ya. Maka menyebabkan hematuria berwarna gelap, ya. Kemudian kencingnya itu berwarna seperti teh, ya, jadi coklat, ya. Nah, obat-obatan anti malaria, antibiotik golongan sulfa seperti golongan cotrimoxazole atau infeksi berat, ya, itu dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas pada orang yang mengalami definisi G6PD ini. Ini akan menyebabkan dia mengalami anemia hemolitik, ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang karies gigi, ya. Nah, jadi makanan yang menjadi sisa-sisa di gigi kita, ya, di mulut kita, itu apabila tidak kita bersihkan dalam waktu 5 menit, makanan yang mengandung glukosa ini akan dilakukan fermentasi oleh bakteri anaerob, ya. Nah, sehingga dia akan menyebabkan terbentuknya asam pada molekul pada permukaan gigi kita, ya. Nah, apabila ini terus berlangsung, ya, ini dapat mengganggu keutuhan emel gigi kita, bisa rusak gigi kita. Ya, makanya 5 menit setelah kita makan, kita harus segera menyikat gigi, ya. Nah, sikat gigi itu bukan habis mandi, Adik-adik. Ya, salah. Kalau sikat gigi itu habis mandi. Tetapi sikat gigi itu dilakukan setelah makan. Kalau kita makan 3 kali sehari, ya 3 kali sehari juga sikat giginya. Kalau kita habis ngemil, makan gorengan, makan ciki, atau makan snack, nggak disikat giginya, itu juga bisa merusak gigi kita. Ya, jadi sikat gigi ini harus dilakukan setelah makan, bukan setelah mandi. Ya, mandi 2 kali, sikat gigi 2 kali juga, bukan. Dalam agama kita, dalam agama Islam, ini sunnah. Ya, jadi sikat gigi itu kata Rasulullah bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Ya, kalau kita membaca Al-Qur'an, kita setelah sikat gigi, mulut kita harum. Ya, kita sholat, ya, enak gitu. Ya. Jadi malaikat pembawa rahmat itu senang dekat-dekat kita. Ya. Karena malaikat itu yang membawa rahmat, membawa barokah dari Allah, ya, dibawa oleh malaikat. Malaikat itu terganggu juga dengan apa yang mengganggu manusia. Kalau nafasnya bau, malaikat nggak mau dekat-dekat. Ya, jin yang mau dekat-dekat, setan yang mau dekat-dekat, ya. Makanya kita disunahkan menyikat gigi kita setiap mau sholat, ya. Nah, ini deh. Nah, jadi dalam 5 menit sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita ini, ya, itu akan diubah glukosanya, ya, akan diubah oleh bakteri seperti Streptococcus sanguinis dan bakteri-bakteri lain, ya. Dia akan diubah menjadi asam, ya. Nah, kemudian dia akan membentuk ini, membentuk film atau membentuk lapisan, ya, jigong kata orang. Nah, jigong, ya. Nah, jigong ini dia bersifat lengket, ya. Nah, ini tempat tumbuh kuman, ya. Makanya kalau ada karang gigi itu tempat banyak kuman, napas menjadi bau, ya. Nah, setelah dia terbentuk ini,
terbentuk yang namanya jigong tadi, ya. Nah, dia akan menarik kuman-kuman lain, ya, seperti kuman-kuman Streptococcus mutans, ya. Nah, kuman ini dia akan memproduksi asam yang dapat menyebabkan hilangnya ini struktur dari pelindung gigi kita, email kita, ya. Nah, ini akan menyebabkan asam ini yang akan menyebabkan gigi kita berlubang, ya. Nah, jadi bakteri-bakteri yang memproduksi asam seperti lactobacillus atau Fionella dan lain-lain, ya, ini dapat menyebabkan kerapuhan pada struktur dinding gigi kita, ya. Nah, padahal itu adalah bagian sangat keras menimbulkan lubang pada gigi, ya. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita harus anjurkan kalau sudah makan harus menyikat giginya, ya. Nah, kemudian ini kalau kita sikat tidak akan terbentuk biofilm ini, tidak akan terbentuk jigongnya itu, ya. Jadi kita harus menjaga kehigienitas dari mulut kita, ya. Nah, makan makanan yang tinggi glukosa, ya, kemudian misalkan orang yang mengalami gangguan pada produksi air ludah, ya, mengalami mulut kering, ya, atau imunitas, ya, atau misalkan dalam kondisi hamil atau kondisi diabetes mellitus di mana terdapat gangguan sedikit pada tubuhnya, ya, ini dapat menyebabkan peningkatan koloni dari kuman di gigi, bisa menyebabkan kerusakan gigi, ya. Nah, bagaimana cara kita mencegah agar gigi kita tetap sehat? Yang pertama diet, ya. Kita kurangi makan gula pasir atau sukrosa. Karena gula pasir ini adalah paling senang ini kuman-kuman dia memfermentasi. Jadi kalau makan permen, kenapa makan permen itu bisa merusak gigi? Karena permen itu banyak mengandung sukrosa, gula pasir. Ya, sisa-sisa permen itu akan difermentasi oleh bakteri menyebabkan pembusukan pada gigi. Ya, kemudian kita menyikat gigi dengan odol yang mengandung fluoride, ya, karena fluoride ini dia akan mempercepat remineralisasi, ya, remineralisasi dari gigi, ya, dia akan mengikat ion kalsium, fosfat dan lain-lain, kemudian juga menghambat pertumbuhan bakteri, ya. Jadi kalau sikat gigi cari yang ada fluoride-nya, ya, kalau odol, ya. Kemudian kita juga bisa makan permen yang bebas gula, permen karet, ya, poliol gum, ya, permen karet yang ini salah ininya nih, apa nanti apa translate salah. Gums ini maksudnya permen karet, ya. Nah, kalau kita makan permen karet yang tanpa gula, yang sugar free, ya, itu akan meningkatkan produksi dari air ludah kita, ya, sehingga nanti bakteri itu bisa diirigasi oleh air ludah kita, ya, tertelan nanti bakterinya, ya. Nah, jadi makan permen karet xylitol, ya, itu merek, ya. Itu bisa meningkatkan sekresi dari air ludah kita, dapat menjaga kesehatan mulut kita. Kemudian kita banyak makan probiotik, jadi makan bakteri-bakteri baik, ya, probiotik itu bisa mencegah pertumbuhan bakteri jahat, ya. Kemudian ada vaksin juga. Gigi berlubang ini ada vaksin yang di luar negeri, tapi di sini saya belum tahu, ya. Nah, kemudian begitu juga ada juga peptida-peptida antimikrobial, ya. Jadi memang di ini kita konsumsi atau kita sering berkumur-kumur, ya, dengan mencuci mulut, ya, mouthwash. Nah, ini dapat mencegah kolonisasi dari kuman-kuman yang dapat merusak gigi kita, ya. Nah, jadi gula tadi, ya, akan akan dimanfaatkan oleh bakteri untuk memproduksi asam dan ini akan menyebabkan kerusakan pada gigi kita, ya. Ini cara mencegahannya tadi sudah saya bahas. Kemudian pada sel tumor, nah, tumor itu dia sangat ini, ya, cepat pertumbuhannya. Jadi sel tumor itu adalah sel yang dia tidak terkontrol pembelahannya, ya, kemudian dia metabolisme sangat tinggi. Nah, karena dia membutuhkan energi yang sangat tinggi tumor ini, ya, sedangkan untuk glikolisis aerob itu membutuhkan waktu yang lama, ya. Jadi seperti di otot kita membutuhkan energi yang cepat dalam bergerak, ya. Otot kita pada umumnya menggunakan energi dalam bentuk glikolisis anaerob karena cepat, ya. Kalau dibawa dulu ke mitokondria kelamaan energinya, memang lebih banyak dihasilkan tapi lama. Nah, tumor juga seperti itu, ya. Jadi tumor ini dia membelah, kemudian beraktivitas, sel-sel tumor ini membutuhkan energi tinggi dan cepat,
makanya dia lebih banyak melakukan glikolisis anaerob, ya. Nah, pada sel normal, ini ada sel normal, di mana pada sel normal itu glukosa masuk ke dalam sel, diubah jadi pirufat, ya. Kemudian pirufat ini dibawa masuk ke mitokondria, diubah menjadi asetil-CoA, kemudian menghasilkan energi. Ya, ini sel normal ini. Nah, pada saat sel kanker, ya, dia butuh energi banyak untuk membelah, untuk berkembang sel-sel kanker. Ya, misal kanker paru atau kanker payudara, ya. Nah, ini membutuhkan energi yang tinggi. Nah, maka energi tinggi ini tidak kalau kita masukkan lagi piruvatnya itu ke dalam mitokondria membutuhkan waktu yang lama, ya. Jadi lebih cepat glikolisis anaerob. Akibatnya glikolisis anaerob ini dilakukan dengan tinggi, ya. Makanya itu sel-sel kanker ini banyak dia mengkonsumsi glukosa, ya. Nah, jadi kalau misalkan orang kanker, ya, itu dinasihatkan untuk menjaga gula darahnya. Kalau gula darahnya tinggi, ya, sel kankernya makin cepat membelah karena glukosanya itu banyak digunakan untuk proses glikolitik anaerob ini, ya. Nah, dia butuh waktu yang cepat, dia akan menghasilkan banyak laktat, ya. Nah, kemudian laktatnya ini akan dikirim ke hati, menghasilkan glukosa lagi. Ini akan mempercepat ini lagi, ya, proliferasi dari sel kanker. Ya, jadi orang-orang yang terkena kanker ini bagusnya disuruh puasa atau mengontrol gula darahnya biar juga bisa menghambat proliferasi atau perkembangbiakan dari sel kanker dalam tubuhnya, ya. Kemudian juga obat-obat yang menghambat vaskulasi tumor, ya, vaskularisasi tumor. Ini ya untuk enzim piruvat kinase ini. Nah, ini adalah kelainan kedua yang paling banyak setelah kelainan G6PD defisiensi tadi, ya. Nah, kalau tadi G6PD tadi ini adalah tadi mengubah glukosa menjadi fruktosa 1 fosfat, ya, pentasa fosfat, ya, menjadi menghasilkan NADPH. Nah, kalau enzim piruvat kinase ini dia berperan mengubah fosfoenol piruvat PEP menjadi 2 pirufat, ya. Nah, ini juga untuk menghasilkan ATP, ya. Menghasilkan 2 ATP di sini, ya. Nah, pada orang-orang yang mengalami kekurangan enzim piruvat kinase, ATP yang dihasilkan itu akan berkurang, ya. Nah, sehingga dia akan menyebabkan sel darah merah ini kekurangan energi pada orang-orang yang mengalami defisiensi dari enzim piruvat kinase. Nah, kalau sel darah merahnya mengalami kekurangan energi, ya, sel darah merah akan kehilangan integritas selnya, kehilangan bentuknya sehingga dia mudah pecah juga, ya. Berbeda tadi dengan yang G6PD defisiensi itu lebih ke arah stres oksidatif ininya hubungannya. Nah, kalau piruvat kinase ini hubungannya dengan ketersediaan ATP. Ya, ini lebih jarang lagi dari kelainannya daripada yang G6PD defisiensi, ya. Oke, jadi kuliah ini kita jelaskan jalur metabolisme glikolisis itu ada jalur glikolisis aerob dan anaerob, ya. Yang anaerob sudah kita bahas tuntas, ya. Nanti yang aerob kita bahas lagi, ya. Nah, kemudian sel darah merah ini memenuhi kebutuhan dari ininya, energinya itu dari glikolisis anaerob, ya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas beberapa hubungan klinis tadi, ya, yang terjadi dengan metabolisme glukosa anaerob. Ada G6PD defisiensi, ada pembentukan dari ini tadi, dari karang gigi, ya, gigi bolong, ya. Kemudian ada tumor, sudah kita bahas, dan ada piruvat kinase defisiensi. Nah, ini sedikit dari saya, ya, penjelasannya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, adik-adik. Izin bertanya, Dok. Silakan, Ginting. Baik, Dok. Saya pernah baca nih, Dok, di PubMed itu bahwa fluoride itu mengganggu sistem endokrin kita, terutama di tiroid kita, di mana nanti kadar T3 dan T4 itu bakal menurun, dan bahkan microstructure tiroid itu bisa berubah. Ya. Juga mouthwash itu katanya membunuh semua bakteri dan juga termasuk bakteri-bakteri baik yang dibutuhkan mulut kita. Ya. Itu bagaimana ya solusinya, Dok? Ya, apakah jadi fluoride ini nggak boleh ditelan. Jadi kalau kita pakai mouthwash jangan ditelan, ya. Kumur-kumur aja.
ya. Jadi berkumur sekali aja pakai mouthwash kemudian dimuntahkan mouthwash-nya. Begitu juga odol itu jangan ditelan. Karena fluoride itu terbatas ya, dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah kecil. Apabila berlebihan, fluoride ini juga bisa mengganggu metabolisme tubuh kita, seperti racun juga ya. Tetapi selama ini penelitian belum ada yang mengatakan kalau orang yang menggunakan sikat gigi atau mouthwash itu mengalami penyakit tadi tiroid yang signifikan, itu nggak ada ya. Jadi aman, insya Allah aman selama tidak ditelan ya. Kalau ada yang namanya kelainan makan ya, sedang nyemilin odol misalkan, nah itu bisa jadi. Nah tapi kalau odolnya dia muntahkan itu nggak apa-apa. Nah kemudian memang di dalam mulut kita ini ya, mouthwash itu membunuh kuman ya, membunuh kuman yang terutama kuman-kuman yang ini ya, yang dia patogen ya. Jadi mulut kita ini banyak itu kuman-kuman patogen yang berasal dari makanan ya, kemudian dari lingkungan. Nah, itu harus dibunuh. Ya, salah satunya dengan mouthwash itu bisa menyebabkan mulut kita menjadi bersih. Ya. Jadi bagus menggunakan mouthwash, itu bagus. Dan selama ini belum ada penelitiannya yang memberikan efek samping dari mouthwash yang signifikan, tidak ada. Begitu Aaron. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Oke, tadi ada yang raise hand, Aluka. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya karena saya bingung dan mungkin agak konsepsi. Jadi kan nukleus itu fungsinya untuk mengatur aktivitas atau metabolisme sel, kalau nggak salah, dokter. Nah, salah satunya saya menganggap metabolisme ini ialah proses respirasi itu. Namun kan kalau eritrosit itu tidak ada nukleus, sehingga proses respirasinya itu diatur oleh struktur apa ya, Dok? Dan lalu glut berapa yang berperan dalam sel darah merah ini dan cara mengaktifasi. Nah, serta untuk asam laktat sendiri itu dihantarkan ke heparnya melalui apa, Dok? Dan kenapa asam laktat pada otot rangka itu bisa menumpuk? Serta yang terakhir nih, Dok, tentang NADPH. NADPH itu apakah hanya berfungsi untuk mengisi glutathione saja ya, Dok? Untuk antioksidan lain seperti yang neutrofilik itu diisi oleh apa ya, Dok? Terima kasih, dokter. Oke. Dari akhir dulu ya, saya ingat. Pertama NADPH. NADPH ini dia utamanya untuk tadi mericas glutathione, tetapi NADPH ini juga dibutuhkan untuk biosintesis asam lemak dan kolesterol. Jadi untuk membuat asam lemak dan kolesterol ya, itu dibutuhkan NADPH sebagai donornya juga. Ya. Nah, jadi waktu biosintesis asam lemak dan kolesterol ini dari asetil-CoA dia. Asetil-CoA dia akan digabung ya menjadi struktur yang lebih kompleks menjadi asam lemak atau kolesterol. Kalau kolesterol dari asetil-CoA dia akan membentuk mevalonat ya. Kemudian dari mevalonat dia akan membentuk struktur kolesterol. Nah, waktu prosesnya itu membutuhkan NADPH ini sebagai donor ininya, elektronnya ya. Nah, kemudian untuk detoksifikasi ya di hepar, NADPH ini dibutuhkan oleh hepar kita untuk melakukan proses deradikalisasi dari radikal bebas. Kemudian pertahanan antioksidan juga tadi ya. Jadi NADPH ini juga dibutuhkan untuk sintesis asam lemak dan kolesterol, detoksifikasi dan pertahanan antioksidan ya. Yang kedua tadi ini ya, pembentukan laktat ya. Nah, laktat itu kan dia larut air. Ya, jadi dari sel darah merah, laktat itu langsung akan dikeluarkan. Dia sifatnya larut air. Ya, dia sifatnya larut air. Nah, jadi laktat ini adalah asam laktat ya. Jadi larut ya dalam air, nggak perlu pembungkus apa-apa. Ya, berbeda dengan lemak, trigliserida ya. Ini dia tidak larut air, makanya dia dibungkus dengan lipoprotein. Nah, tetapi kalau laktat itu langsung dilepas oleh sel darah merah, masuk ke dalam hepar, ya nanti dia bisa dibuat lagi menjadi glukosa, ya untuk mempertahankan kadar glukosa. Kemudian apalagi tadi, Mas Aluka yang dua lagi? Tentang nukleus, Dok. Nukleus itu kan fungsinya untuk mengatur metabolisme, tapi kan eritrosit tidak. Sehingga yang mengatur respirasi pada eritrosit itu apa ya, Dok? Oke, pada sel darah merah ya, respirasi sel itu dia itu kan ada yang respirasi sel secara tingkat seluler itu terjadi di mitokondria.
di mana oksigen itu dibutuhkan sebagai penerima elektron terakhir dalam rantai transport elektron. Ya. Nah, pada sel darah merah dia tidak punya mitokondria. Nah, jadi dia memenuhi kebutuhan ATP-nya dengan glikolisis anaerob. Jadi cuma terjadi di sitoplasma aja. Pada sel-sel yang berinti, umumnya sel berinti itu punya juga mitokondria. Ya, jadi semua sel berinti itu punya mitokondria. Karena mitokondria ini kan digunakan untuk menghasilkan energi seperti generator, ya. Nah, energi itu bisa digunakan untuk proses sintesis protein, ya, untuk proses membelah. Nah, kalau sel darah merah sudah fix dia nggak perlu buat enzim lagi, nggak perlu buat protein lagi, ya. Makanya dia tidak ada nukleus. Kalau ada nukleus berarti sel itu bisa memproduksi protein, bisa membelah. Sel darah merah sudah fix dia. Nah, jadi kayak itu dia sudah setelannya seperti itu. Tidak ada inti, ya, intinya tidak ada sel darah merah, kemudian mitokondria tidak ada. Jadi sel darah merah memenuhi kebutuhan oksigennya, memenuhi kebutuhan energinya dari glikolisis anaerob, terjadi di sitoplasma aja. Jadi dari glukosa dipecah menjadi pirufat, sudah. Ya, dia tidak lanjut dari pirufat menjadi asetil CoA dan kemudian ke siklus Krebs, nggak ada. Karena mitokondrianya tidak ada. Ada Baik, lagi terima apa? Sepertinya sudah cukup, dokter. Udah jelas semua tadi pertanyaannya? Ya, insya Allah sudah, dokter. Terima Oke. kasih. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat bagi kita, ya, bisa membuka mata kita, membuka wawasan kita bahwa kita ini adalah makhluknya Allah. Ya, kita mendapatkan rezeki dari Allah. Gimana kalau Allah membatasi oksigen kita? Mati kita, ya, atau menyempitkan rezeki kita. Enggak, kita kelaparan, tidak ada makanan, ya. Nah, jadi kita sudah sepantasnya kita menunaikan haknya Allah, ya. Haknya Allah itu adalah setiap makhluk Allah itu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan itu harus menyembah Allah saja dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Nah, apabila makhluknya Allah ini sudah melaksanakan haknya Allah, maka Allah tidak akan mengazab makhluknya tersebut, tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukan Allah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.